Baik, terima kasih. Selamat siang rekan-rekan mahasiswa peserta mata kuliah survei GPS dan hidrografi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Senang sekali kita ketemu lagi di sesi awal perkuliahan, khususnya untuk mata kuliah survei GPS dan hidrografi. Pada semester ini saya akan melakukan menyampaikan materi-materi yang berhubungan dengan survei GPS dan hidrografi. Nah, total survei GPS dan hidrografi ini adalah 3 SKS, di mana semuanya akan diampu bersama saya, Hanafi, dan Bapak Dwi Priyakusuma selaku dosen luar biasa. Untuk Pak Dwi mungkin Anda juga sudah cukup familiar ya, karena beliau mengampu beberapa mata kuliah sebelumnya, salah satunya ilmu ukur tanah. Semester ini juga mengampu mata kuliah survei GPS dan survei topografi. Baik, sebagai pengantar perkuliahan kita semester ini, pertemuan pertama kebetulan kita laksanakan secara daring ya. Maka materinya adalah tentang deskripsi atau roadmap pembelajaran kita selama 1 semester, yang semuanya tertuang di dalam rencana pembelajaran semester atau RPS. Rencana pembelajaran semester ini bisa Anda akses saja di website Sikadu, dan Anda tinggal klik pada satu mata kuliah yang dimaksud, Anda bisa akses secara langsung. Baik, apa tujuan utama dari mata kuliah ini atau first learning outcome-nya? Dengan menyelesaikan mata kuliah ini, kita berharap bahwa mahasiswa mampu mengetahui, mampu menguasai, mampu melaksanakan berbagai macam jenis survei yang berbasis GPS atau survei geodetik atau survei yang menggunakan lengkungan bumi sebagai pertimbangannya. Kalau Anda pernah mengambil mata kuliah ilmu ukur tanah dan harusnya sudah mengambil mata kuliah ilmu ukur tanah, karena mata kuliah ilmu ukur tanah adalah mata kuliah wajib yang harus Anda ambil sebelum mengambil mata kuliah pilihan survei GPS. Nah, kalau di dalam ilmu ukur tanah, dulu pernah saya sampaikan bahwa survei itu ada yang survei geodetik atau survei geodesi, dan juga survei ortometrik atau planar atau datar. Ilmu ukur tanah merupakan salah satu jenis survei orto datar dengan lingkup yang kecil dan menggunakan atau mengabaikan kelengkungan bumi sebagai pertimbangan. Sedangkan survei GPS karena dia cakupannya lebih luas, sistem koordinatnya dan model-model pengukurannya masih mempertimbangkan bentuk kelengkungan bumi, karena pengukurannya yang sifatnya tidak secara langsung dan kita melakukan reseksi antara GPS dengan sinyal satelit atau posisi satelit yang sedang berada di hemisfer kita. Hemisfer itu adalah belahan bumi kita atau di atas atmosfer kita. Itu maka kelengkungan bumi sangat berpengaruh di situ, sehingga disebut sebagai survei geodetik. Nah, di dalam mata kuliah ini ada survei GPS dan hidrografi. Sebenarnya hidrografi di sini yang dimaksud adalah sebuah bidang keilmuan
Hydro itu jelas air atau pengairan ya, grafi itu penggambaran. Nah, kalau Anda pernah mengambil mata kuliah hidrologi sebagai mata kuliah wajib yang harus Anda ambil sebelum masuk kelas ini, maka akan ada model-model pemetaan yang berada di perairan. Artinya ketika kita melakukan pengukuran menggunakan metode-metode ya, geodetik, drone, dan sebagainya, itu akan ada area-area yang sulit dijangkau karena di bawah air. Topografi bawah air itu juga penting di dalam ilmu geospasial dan geografi. Data geospasial bawah air seperti bawah air sungai atau bawah air laut itu bermanfaat bagi manusia untuk menyelesaikan beberapa permasalahan yang paling umum. Contohnya, dengan kita mengetahui kedalaman sungai, maka kita bisa mengestimasi debit yang lewat di atasnya. Kita bisa mengestimasi banjir yang muncul di kemudian hari. Sehingga ketika kita mengambil kebijakan, kita perlu memanage sungai ini agar tidak terjadi banjir, kita bikin tanggul sekian meter di kiri kanannya, atau kalau kita bangun bendung dan bendungan atau jembatan dengan pertimbangan debit dan topografi yang ada di atas. Nah, bagaimana dengan yang di laut? Tentu saja banyak sekali fungsinya ya. Kalau kita bisa memetakan kedalaman laut, tentu kita bisa memetakan jalur atau pelayaran atau perairan, di mana kapal itu kan bermain macam-macam ya, dostonnya ya, ada yang gede, kapal tongkang atau kapal yang kecil-kecil itu, nah itu bisa kita prediksikan kedalamannya sehingga aman untuk dilalui, atau untuk perencanaan dermaga, atau untuk analisis kebencanaan yang berhubungan dengan muka air laut, kenaikan muka air laut, ataupun rob. Sehingga survei hidrografi itu cukup vital di dalam berbagai macam pengambilan kebijakan. Nah, hanya saja survei hidrografi itu bermacam-macam. Ada yang di sungai, ada yang di laut, ataupun di danau. Yang karakteristiknya berbeda, sehingga perlakuannya juga berbeda, instrumennya juga berbeda. Kalau air laut atau perairan yang dangkal, kita bisa pakai alat ukur biasa ya. Misalnya kita pakai TS, Total Section Ortho, sehingga kita bisa masuk dalam perairan tersebut, kedalamannya cuma 1 meter masih bisa diukur. Tapi kalau lebih dari itu, maka kita butuh instrumen lain yang lebih powerful, bisa menjangkau kedalaman hingga 50 sampai 75 meter misalnya. Tentu saja ini kita harus menggunakan instrumen khusus. Salah satu instrumen yang akan kita pelajari di mata kuliah ini adalah echo sounder. Atau minimal kita yang dipunyai jurusan geografi, kita pakai Finder. Itu adalah salah satu instrumen GPS, Global Positioning System, yang XY-nya itu direseksi oleh satelit, tapi kedalamannya diambil dari data sonar yang dibekali pada alat tersebut. Ke depan kita akan mencoba alat-alat tersebut jika memungkinkan untuk mengukur perairan yang dekat dengan UNES. Saya kurang paham nanti akan dibawa kemana oleh Pak Dwi, tapi semoga memungkinkan ya. Jika tidak memungkinkan kondisi cuaca atau keamanannya, ya kita mungkin terpaksa belajar secara teori praktek di kolam embung UNES. Baik, itu kita baru membahas yang namanya survei GPS dan hidrografi secara awal. Selanjutnya, dengan Anda mempunyai kemampuan-kemampuan tersebut, maka lengkap sudah. Anda graduate learning outcome-nya adalah Anda mempunyai kemampuan teknis untuk melakukan pengukuran orto ataupun yang geodetik,
menggunakan instrumen optik, menggunakan instrumen GPS untuk berbagai akuisisi data geospasial. Nah, itu salah satu bekal Anda nih besok kalau lulus. Nah, referensi apa yang akan kita gunakan? Ada beberapa referensi di sini ya, yang sebagian kecil saya tuliskan di dalam RPS ini. Anda bisa cari yang lebih lengkap, sebenarnya lebih baru, ini tahunnya lama-lama ya. Ada beberapa SNI, salah satunya yang kita rujuk, seperti di ilmu ukur tanah atau mata kuliah pemetaan orto lain. Salah satunya adalah SNI tentang jaring kontrol vertikal dengan metode sifat datar. Ada juga yang horizontal. Nah, selanjutnya juga ada SNI tentang metode pengukuran kedalaman menggunakan alat perum gema. Di sini ada istilah alat perum gema. Alat perum gema itu adalah terjemahan dari echo sounder. Jadi seperti sonar untuk menghasilkan peta batimetri. Juga ada beberapa dokumen tentang surveying dan satellite surveying, yang ini untuk referensi survei GPS ya. Juga ada beberapa fundamental of surveying dan survey engineer. Nah, ini sangat general, Anda boleh pakai dokumen lain, khususnya artikel-artikel yang update, sehingga beberapa koreksi data, beberapa penggunaan data bisa Anda perbarui kembali, tidak menggunakan literatur yang cukup lama. Baik, selanjutnya kita masuk pada pertemuan-pertemuan atau rundown course yang akan kita laksanakan selama 16 pertemuan total ya. Baik, secara umum perkuliahan kita itu dibagi menjadi 3 part, 3 bagian. Yang pertama adalah LPA, Learning Process Activities, Independent Activities, dan SAA, Structure Assignment Activities. LPA ini adalah kegiatan terstruktur perkuliahan teori, bisa bersifat ceramah singkat atau panjang ya, tergantung materinya nanti. Bisa melalui daring seperti ini, Zoom, bisa melalui media YouTube, juga bisa melalui media luring secara langsung di kelas ya. Nah, sedangkan IEA atau Independent Activities ini adalah Anda belajar mandiri, studi literatur dan sebagainya ya. Kemudian juga ada SAA, ya ini masing-masing karena bobotnya adalah 3 SKS, berarti 3 kali 50 menit ya. Nah, SAA ini bisa bermacam-macam bentuknya ya, bisa berupa individual assignment, bisa berupa group assignment. Group assignment ini bisa macam-macam bentuknya, case study atau studi kasus, atau mungkin mini project. Nanti kita akan coba skenariokan di pertemuan-pertemuan yang akan datang. Meskipun di RPS ini sudah ada beberapa proyek-proyek kecil, tapi ini masih sangat general. Baik, kita lanjut ke subject matter untuk week 1 atau minggu pertama. Minggu pertama kita akan membahas kontrak kuliah. Nah, kontrak kuliah. Termasuk membahas RPS, pengenalan survei GNSS, dan referensi geoid dan ellipsoid. Nah, secara umum saya tidak akan mengulang ini lagi, karena ini sebenarnya sudah ada di dalam bahasan ilmu ukur tanah terkait referensi geoid ataupun ellipsoid. Yang ingin saya tekankan pada pertemuan yang pertama ini, bahwa kita pada mata kuliah ini akan fokus pada survei geodetik, survei geodesi.
di mana isinya adalah tentang pengukuran-pengukuran yang mengandalkan satelit sebagai penentu posisi absolutnya. Nah, satelit ini banyak macamnya ya, banyak jenisnya, providernya atau pembuatnya banyak macamnya. Amerika punya sendiri, terus Jepang punya sendiri, Uni Eropa punya sendiri, India punya sendiri. Bahkan apa, Indonesia pun sedang merancang ke arah situ meskipun belum tahu kapan akan di launching ya. Nah, survei GNSS itu sangat tergantung dengan jumlah satelit yang sedang beredar di atas atmosfer kita. Artinya bumi itu berputar ya. Dan bumi itu dikelilingi ratusan satelit. Ratusan satelit. Nah, tidak semuanya pada jam kita pengukuran itu melintas di atas kita. Sama-sama punyanya Amerika, GPS atau Navstar kalau nggak salah ya namanya. Itu misalnya jumlahnya ada 100, tidak semuanya pada jam kita melakukan survei itu 100-100-nya di atas atas kepala kita atau di atas hemisfer kita. Kadang-kadang cuma ada 8-12. Nanti jam selanjutnya dia bergeser, berotasi mengikuti rotasi bumi. Dia bergeser ganti yang lainnya. Nah, ngomong-ngomong rotasi, ada beberapa jenis referensi rotasi satelit. Besok kita bahas ya. Ada yang geosinkronos, ada yang sun synchronize, ada yang nggak bergerak juga. Nah, berdasarkan tingginya juga ada beberapa jenisnya. Nah, besok kita bahas detail di pertemuan ini. Yang pasti pertemuan pertama adalah kita fokuskan pada kontrak kuliah dan pengenalan awal. Itu adalah yang berkaitan dengan survei GNSS atau Global Navigasi Satelit System. Nah, GNSS ini jenisnya banyak ya. Ada yang bertipe handheld atau GPS tangan genggam. Dia menerima satelit pada jam tertentu dengan jumlah satelitnya juga bervariasi. Makin tinggi harganya, makin tinggi modelnya, jumlah satelit yang bisa direkam pada detik yang sama itu semakin banyak. Itu semakin akurat. Semakin akurat. Nah, ada juga yang echo sounder seperti yang kita sampaikan tadi di awal. Yang akan coba kita gunakan untuk hidrografi. Itu juga termasuk bagian dari GNSS karena dia juga pakai satelit. HP kita apa termasuk GNSS? Ya, termasuk GNSS. Cuman dia akurasinya mungkin akurasi rendah. Akurasi rendah. Ada juga GPS geodetik. Nah, GPS geodetik atau geodetik instrumen salah satu yang powerful untuk menentukan lokasi dengan resolusi tinggi. Nah, kalau GPS handheld itu di atas antara 3-15 meter akurasinya. Nah, besok kita di pertemuan pertama juga akan bahas yang namanya akurasi dan presisi ya. Akurasi dan presisi. Yang disebut akurasi itu seperti apa, yang disebut presisi itu seperti apa. Nah, itu besok kita bahas lebih detail lagi. Nah, GPS geodetik itu tentu punya kelebihan ya, karena harganya mahal berbelasan kali lipat dari GPS biasa. Karena dia bisa mengkalkulasi satelit, juga bisa mengkorelasi atau menghitung posisi berdasarkan GPS geodetik lain yang ada di sekitarnya, baik melalui sinyal radio ataupun sinyal GSM, HP, ataupun dengan sinyal WiFi. Nah, jadi dia bisa mengoreksi satu dengan yang lain.
dia diagramnya lebih rumit dan akurasinya lebih meningkat. Nah, GPS umumnya karena dia menggunakan satelit dan satelit menggunakan bumi yang berbentuk elipsoid karena mudah ya, maka semua data itu dari GNSS itu biasanya bersifat elipsoid. Dia lengkungan bumi ada elipsoid. Nah, untuk dirubah ke datar atau dibikin ortometrik, ketinggian datar, tapi berdasarkan perhitungan ortometrik, kita harus memperhitungkan posisi geoid dari suatu titik tersebut. Jadi elipsoid berapa, nanti selisih dengan geoid berapa, atau selisih disebut sebagai undulasinya berapa, nanti kita bisa gunakan sebagai tinggi ortometrik. Undulasi geoid kurangi elipsoid dikurangi undulasi geoid, nanti ketemunya tinggi ortometrik. Semakin variabelnya semakin kita tambah, misalnya dengan barometrik, terus ditambah dengan pengukuran pasang surut, nah itu semakin geoid mendekati real itu. Jadi nanti kalau kita bicara geoid, ada geoid secara gravimetri, juga ada undulasi secara geometris. Nah, Anda ingat mungkin di kuliah ilmu tanah itu dulu saya pernah sampaikan ya. Baik, itu adalah yang berhubungan dengan pertemuan pertama. Selanjutnya, ini mungkin saya akan jelaskan review kembali besok di pertemuan kedua ya, terkait GNSS, geoid, ellipsoid yang lebih detail lagi. Meskipun dulu pernah saya sampaikan sebenarnya di kelas ilmu pertanah ini ya. Tapi besok kita review kembali, kita hubungkan dengan satelit supaya Anda bisa melihatnya dengan lebih jelas. Pertemuan kedua, kita akan berkenalan dengan instrumen GNSS. Nanti kita coba bawa peralatan yang akan kita gunakan, kita kenalkan GPS geodetik, part bagiannya apa saja, echo sounder part bagiannya apa saja. Nanti Anda bisa lihat, bisa pegang, melihat interface-nya, user interface-nya secara sekilas, coba mengoperasikan di dalam ruangan ya mungkin ya, supaya semua bisa menyentuh dan memegang. Jadi belum dibawa ke lapangan, jadi masih di dalam ruangan. Nah, di situ kita nanti tanya jawab. Nah, selanjutnya ada juga pengenalan tentang JKV-JKH ya. Nah, fungsi dari GNSS yang khususnya adalah GPS geodetik itu sering dihubungkan dengan JKH. Kalau Anda ingat dulu saya pernah menyampaikan di ilmu ukur tanah bahwa di SNI JKH itu ada bagian-bagian yang khusus untuk pemetaan ortometrik, pemetaan orto yang datar, khususnya untuk teodolit dan teman-temannya dan waterpass seperti itu. Tapi juga ada part yang dikhususkan pada SNI JKH untuk survei geodetik. Nah, di situ banyak sekali yang dulu pernah saya skip. Saya sudah sampaikan dulu ya, kalau Anda ikut kelas ilmu bertanah, nggak lompat kelas, bahwa ada materi bab-bab ini yang saya lingkar-lingkar merah dulu kalau nggak salah. Ini Anda akan pelajari di kelas lain di survei GPS. Nah, seperti itu. Nah, disinilah nanti akan saya jelaskan secara rinci, lebih rinci daripada di kelas ilmu pertanian. Nah, pada pertemuan ketiga, kita akan mengenalkan beberapa metode-metode pengukuran JKH dengan menggunakan survei geodetik. Nah, di sini Anda akan dikenalkan beberapa teknik-teknik penentuan posisi secara sesaat, secara temporal. Jadi secara temporal itu suatu posisi kalau sesaat Anda tak ketemu lokasi. Tapi tidak semuanya seperti itu. Semakin tinggi orde pengukuran, waktu pengukurannya semakin lama.
Bisa adalah recordingnya bisa sampai 2 jam, bisa 3 jam. Bahkan kalau ordernya 0 atau order 1 itu bisa di atas 4 sampai 6 jam. Tujuannya apa? Supaya bisa menangkap satelit lebih banyak. Karena ketika satu hemisfer atau satu belahan bumi di kepala kita ini bergerak selama 1 jam, itu satelitnya berpindah. Nah, kalau nanti berganti dengan satelit baru yang muncul dari ufuk timur seperti itu. Nah, nanti terus seperti itu, kalau rekornya bisa sampai 4-6 jam. Kalau 1 jam kita cuma dapat 12 satelit misalnya seperti itu. Kalau 6 jam kita harapannya bisa sampai 50-an satelit dengan berbagai merek. Nah, ada beberapa metode ya, salah satunya adalah GNSS statik, yaitu GNSS yang diam, artinya kita rekor jam-jaman, atau sesaat. Yang pertama, sesaat itu ada dua, yaitu RTK dan N-trip. Yang RTK itu adalah real time kinematic atau pengukuran secara kinemasi, bergerak secara sesaat dan bergerak. Ada juga yang N-trip yang pakai internet protokol, network internet protokol. Nah, di sini ya pakai GSM. Jadi nanti kita pakai WiFi atau HP yang dikasih, yang ditethering GSM-nya untuk diakses oleh GNSS kita. Nah, sebenarnya bisa ya kartunya dimasukin di dalam GNSS-nya. Cuman kadang-kadang nggak semua GSM itu bisa masuk ya, karena buatan luar negeri. Kurang lebih seperti itu. Nah, RTK ini adalah diferensial. Ketiga metode ini adalah metode diferensial, statik, RTK, N-trip, di mana menggunakan lebih dari 1 GPS. Minimal 2. Nah, nanti kalau kita pakai 2 GPS itu disebut sebagai radial recording atau pengukuran. Jika ada yang network recording. Network recording itu GPS-nya lebih dari 2, bisa sampai 3, sampai 4, sampai 6. Nah, terus saja misalnya GPS-nya itu mahal ya, kalau mau pengukurannya presisi, bikin jaring dengan banyak titik, ya nanti kita butuh GPS banyak, yang per jamnya kan mahal sebenarnya ya. Nah, RTK ini menggunakan gelombang radio dengan jarak maksimal ya 1 sampai 1,5 kilo ya. Sehingga yang satu statik diam, kalau yang statik ini dua-duanya diam. Jadi sebentar, saya undur. Yang statik ini dua-duanya diam. Yang RTK satu diam, satu gerak. Yang satu sebagai base, satu sebagai rover. Yang N-trip sama, sebagai base, juga sebagai rover. Cuman yang RTK itu penghubungnya adalah jaringan radio. Kalau yang N-trip penghubungnya adalah jaringan GSM. Detailnya seperti apa besok kita akan jelaskan satu persatu. Nah, selanjutnya apa yang bisa kita pelajari di minggu selanjutnya? Yang selanjutnya kita bahas pengolahan data RINEC. Di sini ada data RINEC. Data RINEC itu adalah data digital ya. Hampir semua data GPS itu adalah data RINEC. Data RINEC adalah data rekaman yang di dalamnya berisi hari, jam, waktu, jumlah satelit, dan beberapa karakteristik perekaman saat itu. Salah satunya apa? Ya misalnya alat lengkap ada pengukur suhunya, tekanan udaranya, kemudian kondisi ionosfer, dan sebagainya ya, dan sebagainya. Yang dimana semuanya adalah sebagai salah satu input koreksi dalam pemrosesan post processingnya. Jadi kalau metode JKH menggunakan GNSS itu GPS adalah sebagai alat atau instrumen perekam data. Data ini ketika untuk dirubah menjadi data posisi yang valid membutuhkan proses
post processing, proses setelah pengukuran. Jadi tidak digunakan langsung seperti itu. Maka berhubungan antara pertemuan ketiga dan pertemuan keempat. Yang pertemuan ketiga ini mungkin kita masih mempraktek merekam. Yang pertemuan keempat kita pakai data yang Anda rekam untuk latihan pengolahan post processingnya. Nah, data RINEC ini disediakan juga oleh BIG. Artinya BIG ini punya GPS yang statik diam tersebar di seluruh Indonesia yang 24 jam nyala rekam satelit. Bisa digunakan pembanding sebagai diferensialnya. Jadi kalau non diferensial berarti tunggal ya. Kita sebutnya GPS tunggal satu. Nah, kalau pengukuran GPS atau GNSS diferensial itu lebih dari satu seperti yang saya sampaikan tadi. Nah, itu bisa Anda gunakan. Misalnya Anda punya satu GPS, dua GPS-nya Anda ambil dari GPS N-trip dari BIG atau sering disebut sebagai stasiun CORS. Nah, ini besok akan saya sampaikan stasiun CORS itu apa saja yang tersedia ya. Nah, besok di pertemuan yang akan datang. Nah, ini bisa dipanggil data RINEX-nya bisa kita gunakan untuk membuat jaringan pengukuran GPS. Tuh, seperti itu. Kalau yang radial ya satu, misalnya N-trip, CORS, kita pakai statik diam punya GPS punya kita sendiri, yang satu pakai CORS dari BIG. Atau kalau pengen jaringan, satu punya kita, dua punya BIG. Atau satu punya BIG, dua punya kita. Seperti itu. Atau lebih dari 4. Dua punyanya BIG CORS, yang dua pakai GPS geodetik, dua. Nah, itu variasinya banyak. Yang semuanya tercantum di dalam SNI JKH. Nah, besok kita bedah sedikit demi sedikit ya. Karena kalau saya cerita terlalu banyak, terlalu teknis, nanti Anda malah bingung. Kita pelajari secara bertahap. Nah, pada pertemuan yang kelima, di sini Anda akan diajarkan untuk melakukan modeling data pengukuran GNSS darat dan koreksi jaringan. Anda akan ada mini project di sini ya. Di sini kelihatan ya, di sini ada project. Nah, SAA itu berarti 3 kali 50 menit ini sudah ada penugasan. Nah, kemudian ini juga ada penugasan ya SAA 3 kali 50 menit. Nah, itu saya Anda garis bawahi ya. Nah, di sini Anda pertemuan kelima akan melakukan pengukuran data GNSS darat dengan metode statik kemungkinan ya, dan melakukan koreksi jaringan menggunakan software review di sini. Nah, software review, Anda akan menggunakan software untuk memperbaiki data satelit. Jadi nanti ada proses pemilahan satelit A ini malah memperburuk data, ini tidak kita gunakan. Satelit B sama, dia datanya nggak konsisten, tidak penuh selama 2 jam. Jadi ketika perekaman 4 jam, yang terrekod cuma 2 jam. Dan itu pun datanya putus-putus, karena misalnya seperti itu. Itu mengganggu atau menjadi data jelek dalam akuisisi selama 4 jam. Itu kita tidak pakai, kita DLA. Seperti itu. Ada proses koreksi jaringan seperti itu. Nah, ini Anda akan coba nanti ada software-software gratis kemungkinan nanti akan di-share ya. Bajakan gratis ya. Seperti itu. Karena hanya untuk pembelajaran, kalau untuk kegiatan proyek sebenarnya kita pakai software asli bawaan dari alat seperti itu. Oke. Selanjutnya kita akan mempelajari pada pertemuan ke-6 dan ke-7 pengenalan total station data geometry. Nah, ini sebenarnya review juga karena ini bertabrakan dengan mata kuliah topografi toponimi. Di mana di situ Anda akan berkenalan dengan total station. Nah, tapi total station di sini hanyalah alat bantu. Bisa diganti dengan theodolit. Nah,
Ini adalah review tachymetry ya, di mana ketika kita mengukur hidrografi menggunakan theodolit atau menggunakan total session, itu adalah umumnya menggunakan metode tachymetry. Nah, tachymetry tentu saja Anda harus paham perhitungannya dan sebagainya. Maka ilmu ukur tanah adalah sebagai landasan awal. Nah, total session di sini hanya instrumen ya. Intinya kita mengukur topografi sungai atau topografi pesisir. Nah, pada pertemuan ketujuh, ini ada yang menarik. Anda akan dijelaskan tentang K3, kesehatan dan keselamatan kerja dalam pengukuran hidrografi. Kenapa? Karena pengukuran hidrografi adalah satu pengukuran yang berisiko tinggi. Tidak hanya pada alatnya, tapi juga operatornya. Contohnya, ketika Anda melakukan pengukuran sungai, tentu saja ketika sungainya dalam, karena kita tujuannya menggunakan ekosonder karena sungai atau danau atau lautnya dalam. Sehingga ketika kita berada di perairan yang dalam, maka ada hal-hal yang mengancam jiwa. Nah, inilah yang perlu Anda ketahui dan Anda siapkan. Contohnya apa yang harus dibawa, misalnya life vest atau pelampung, terus bagaimana memposisikan alat ketika berada di atas kapal, seperti itu. Kemudian bagaimana cara mengelola keselamatan diri, asuransi, dan sebagainya. K3, berhubungan dengan K3. Ini penting. Oke, selanjutnya kita akan masuk pada tahap asesmen pertama, yaitu ada ujian tengah semester TS. Kemungkinan besar ini kita akan melakukan teori ya, mungkin teori, atau mungkin juga praktek. Mungkin secara serentak kita daringkan seperti itu. Jadi biar lebih cepat. Oke, setelah ujian semester kita akan masuk pada tahap pembelajaran pengukuran sungai. Di sini kita sudah mulai bisa lihat di sini udah penuh semua ya. Tolong diperhatikan ya. Di sini udah penuh semua. Tadi yang umumnya SA itu jarang-jarang terisi, cuma 2 minggu sekali atau 3 minggu sekali. Di sini udah mulai penuh semua. Artinya di sini penugasan terkait mini project, penugasan terkait studi kasus ini sudah banyak. Jadi kita nggak bisa santai-santai ya, nggak bisa santai-santai agar ketercapaian pembelajaran kita bisa terselesaikan. Nah, pada pertemuan ke-9 kita akan belajar tentang pengukuran sungai, danau, atau waduk menggunakan total station. Nah, pada pertemuan ke-7 kita pengenalan. Di sini kita akan melakukan pengukuran. Nah, setelah tahu K3-nya, setelah tahu alat ukurnya, kita mengukur sungai, danau, atau waduk, atau situ. Yang simpel saja mungkin di sekitar UNES ya. Nah, tujuannya apa? Agar kita bisa menggambar penampang sungai yang sebenarnya. Terus pertemuan ke-10, kita akan melakukan semacam pengukuran atau pemeruman atau eco sounding dengan menggunakan eco sounder yang terikat geoid. Artinya gini, ketika kita hanya menggunakan data eco sounding yang tanpa diikat, itu adalah data GNSS GPS yang bersifat ellipsoid. Nah, agar dia bisa digabung dengan data topografi atau mungkin data DEM, maka elevasinya harus kita rubah menjadi elevasi geoid. Caranya bagaimana ya? Kita harus memperhitungkan ondulasi, atau kita cari citra gravimetri atau citra gaya berat bumi yang ada di BIG, nanti akan diajarkan dulu juga di situ. Di situ kita bisa kurangi ondulasinya sehingga bisa menentukan tinggi ortometrik BM yang digunakan sebagai acuan ekosonder di darat. Nah, seperti itu. Maka di sini kita akan mencoba melakukan pemeruman dengan berujuk pada BM terdekat yang ada di darat
Nah, sebagai kontrol. Nah, pada pertemuan ke-11 Anda akan dikenalkan pada pengamatan muka air jam-jaman, khususnya pada penampang arus. Nah, di sini nanti Anda akan diajarkan bagaimana ukur kecepatan arus dengan beberapa metode. Salah satunya mungkin metode grid, atau kita pakai current meter. Nah, di kampus kita punya current meter dengan berbagai tipe ya, 2 tipe kalau nggak salah, 3 tipe dengan berbagai jenis kecepatan aliran. Kalau yang kecil itu untuk aliran yang laminer atau aliran yang arusnya tenang, lurus, atau aliran yang tenang ya, kayak di gua atau yang di sungai yang kecil, laminer itu ya. Bilangan Reynolds-nya memenuhi bilangan Reynolds ya. Kalau mungkin Anda belum begitu familiar dengan istilah bilangan Reynolds ya. Oke, kita lompat saja. Nah, ada juga current meter yang mampu untuk mendeteksi kecepatan arus saat terjadi turbulensi atau transisi. Transisi. Jadi aliran itu ada 3, aliran transisi, aliran laminer, dan aliran turbulen. Transisi itu adalah aliran sebelum terjadi turbulen. Nah, di sini ada juga akan diajarkan cara mengukur pakai current meter. Kemudian dari data pengukuran yang ini, pengukuran ekosonder atau topografi sungai, ditambah pengamatan muka air jam-jaman selama beberapa per jam ya, mungkin per 1 jam atau per 2 jam. Kemudian ratanya digunakan untuk memperhitungkan debit lengkung dari kecepatan arus. Nah, ini mungkin Anda menggunakan rumus apa ya, koefisien mining seperti itu ya. Nanti Anda akan lebih tahu bagaimana membuat lengkung debit yang bagus. Lengkung debit itu yang karena garisnya melengkung, maka persamaan tentu saja bukan linier. Kalau linier itu kan lurus. Minimal logaritmik ya. Kalau di SNI itu minimal logaritmik. Oke, selanjutnya Anda akan diajak melakukan pengukuran pengolahan data pasang surut, yaitu pasang surut pantai ya. Karena banyak sekali manfaatnya ini nanti. Kemudian Anda mungkin akan dikenalkan beberapa data pasang surut yang pendugaan dari apa angkatan laut ya. Tidak ada almanaknya pasang surut. Ada juga data pasang surut atau tinggi muka air laut. Bukan pasang surut ya, namanya kalau yang punyanya big tide ya, tinggi dan muka air laut. Nah, dari data pasang surut tersebut yang panjang, Anda melakukan pengukuran sesaat, mungkin selama setengah hari atau mungkin 24 jam ya, kalau memungkinkan. Kalau setengah hari itu ya mungkin kita berangkat subuh, pengukuran jam 6, nanti jam 7 mengukur lagi, jam 8 sampai jam 6 sore, misalnya seperti itu, 12 jam. Itu minimal ya, karena praktikum ya, yang bagus ya paling enggak 24 jam. 24 jam kali 18 sampai 20 hari, misalnya seperti itu. Tapi karena ini praktikum mungkin enggak semua hari Anda ukur gitu ya. Tapi minimal Anda kan mencoba mengukur lah seperti itu. Di pas libur, waktu libur. Nah, hasil pengamatan itu bisa dikonversi menjadi beberapa analisis koefisien harmonik atau bilangan Formzal, nggak salah ya namanya. Bilangan Formzal, di mana bilangan-bilangan tersebut, koefisien-koefisien tersebut bisa digunakan untuk mengetahui jenis tipe pasang surut di wilayah yang diamati tersebut. Ada pasang tertinggi, pasang terendah, highest high, atau lowest low, nah itu seperti itu. Pengenalan ya. Nah, yang ke-14, pada pertemuan ke-14, Anda akan mempelajari yang berkaitan dengan
pemodelan volume tampungan berdasarkan topografi, data batu PT, dan data debit pasang surut. Nah, ini mungkin Anda akan belajar ngitung banjir pada satu penampang. Ngitung banjir di suatu penampang sungai. Anda ketika melakukan pengukuran data teodolit ini, yang di sini nih ya, teman 9, Anda bikin cross section penampang melintang sungai per 50 meter atau 25 meteran. Kemudian Anda belajar menggunakannya untuk membuat model menggelenggung debit ketika dikombinasikan dengan data arus. Maka pada pertemuan ke-14 kita akan mengkombinasikannya lagi sebagai terapan lainnya. Salah satunya untuk hitung banjir sesaat. Di data topografi ini ditambah dengan data hujan, ditambah dengan data debit saat tadi bisa digunakan untuk mengestimasi banjir debit sesaat. Di sini juga akan dikenalkan perhitungan metode tampungan berdasarkan data topografi ya, serta mengenalkan data pasang surut untuk menghitung bilangan Formzel tadi. Oke. Jadi linkage ya antara pertemuan ya. Jadi kalau bisa jangan sering bolos agar Anda bisa menghadiri semua dan kompetensi Anda semakin lengkap. Nah, jadi untuk pertemuan ke-13 dan 14 ini paket ya, satu paket. Jadi Anda saling linkage di mana datanya untuk hitung debit banjir rencana. Kurang tahu nanti pakai metode apa yang dipakai oleh Pak Dwi mungkin ya. Mungkin yang paling gampang yang kita pakai rasional. Atau mungkin kita pakai Schneider untuk analisis itu ya, banjir sesaatnya. Tentu saja kita butuh data hujan sebagai input ya, salah satu. Baik, untuk pertemuan yang ke-16 kita akan fokus pada ujian akhir dan semester dan responsia. Nah, tentu saja di sini ujian akhir ini biasanya ujian tertulis, mungkin daring atau mungkin luring, tergantung schedule-nya nanti. Kalau dischedule-kan oleh jurusan, maka kita bikin luring, kalau tidak, ya kita bikin daring. Nah, selanjutnya juga ada responsi ya. Responsi ini tentang pengenalan alat, tentang operasional, tentang pengetahuan umum Anda. Prosesnya tanya jawab, wawancara, mungkin oleh saya, mungkin oleh Pak Dwi, atau mungkin harus ada asisten, mungkin dengan asisten sebagai tambahan nilai. Nah, di akhir kelas kita hari ini saya akan menunjukkan bahwa ini penilaian saya ya. Ini template sekali, saya tidak akan bicara banyak-banyak. Anda bisa perhatikan prosentasenya di sini dan prosentasenya dan kriterianya. Silahkan dipahami. Kita punya nilai, Anda punya nilai total dari 6 item, salah satunya ujian tengah semester, ujian akhir, juga ada aktivitas kelas, termasuk presensi dan tanya jawab. Di sini juga ada hasil project, penugasan, dan kuis. Ya, ini bisa pakai mini project, group assignment, atau individual assignment. Isinya seperti itu. Dan ini prosentasenya Anda bisa cek di sini. Lumayan besar, 50%. Jadi semuanya Anda harus kumpulkan. Anda harus berkomitmen untuk menyelesaikan itu semua agar nilai Anda maksimal. Grade Anda maksimal dan pengetahuan Anda cukup sesuai dengan yang Anda harapkan. Oke, sebagai awal kontrak kuliah, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Saya sampaikan di awal pertemuan kita untuk mata kuliah survei GPS dan hidrografi. Untuk detail dan hal lain Anda bisa tanyakan di dalam grup atau mungkin Anda bisa komen di dalam channel ini, nanti akan saya respon. Kalau banyak dan bervariasi, akan saya buatkan video khusus yang bersifat Q&A atau question and answer. Jadi Anda tanya, saya jawab. Ya, seperti itu. Baik, kurang lebihnya mohon maaf. Perkuliahan kita siang hari ini saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.